Kita lanjutkan yang tadi. Silahkan siapa yang akan membaca? Tafadhali. Ya, siapa yang? Aisyah. Aisyah Az-Zakiyah. Aisyah Az-Zakiyah. Ya. Saya mau nanya dari mana, nanti pada ketawa semua. Udah keseringan katanya. Oh iya udah. Emang dari mana sih? Saya lupa. Salah tiga. Iya, itu betul ya. Syekh. Ya silakan. Aisyah. Marwiyah. Wa min abraziha. Naam. Ammal athar, mana al-athar? Ya. Jejak al-marwiyah yang diriwayatkan, ya kan? Anis sahabah, dari para sahabat, was salafis sholih, dan para ulama salaf, fil ikhlas, tentang masalah ikhlas, fahiya katsiratun, banyak, wa min abraziha, dan diantara yang paling menonjol dari asar-asar itu, yang paling menonjol nanti ya disebutkan di sini. Istamiri. Naam, ya hamalatal ilmi, wahai para santri, wahai para pengemban ilmu, wahai para pembawa ilmu, pengusung ilmu, ya. I'malu bihi, beramalah dengan ilmu itu. Iya, beramal. Lakukanlah dengan ilmu itu. Jadi tuntutan orang yang berilmu apa? Al-amal. Istamiri. Naam. Fa innamal alimu, maka sesungguhnya orang yang alim, orang dikatakan alim itu bukan sembarangan. Tidak setiap orang yang berilmu terus dia dikatakan alim. Tidak setiap orang yang pintar, hafal banyak hadis kemudian dikatakan dia orang yang alim. Alim itu sebuah gelar yang berat loh. Kalau sekedar orang ilmunya banyak, hafal Quran, hafal hadis dikatakan alim, lah itu snok harganya itu. Tahu? Itu loh, orang Belanda yang menyamar jadi ustadz di Aceh. Ya. Dia itu hafal apa? Hafal hadis. Hafal banyak hadis dia tuh. Bahkan sudah haji, pergi ke Mekah, belajar bahasa Arab juga. Cuma dia ingin jadi apa? Jadi mata-mata. Gitu loh. Jadi misionaris. Oh, jangan kira misionaris itu dia orang-orang yang pinter dia. Hafal Quran, hafal hadis. Tapi apakah orang yang seperti itu lantas dikatakan ulama? Waduh. Enggak kan? Fa innamal alimu man amila bima alima. Orang yang alim itu adalah orang yang mengerjakan apa-apa yang dia ketahui.
Ya, ini melakukan apa yang dia ketahui dari ilmu itu. Wa wafaqa ilmuhu amalahu. Ilmunya sesuai dengan amalannya. Nah, ini adalah orang yang alim. Berat gak kira-kira jadi orang alim itu? Berat. Berat. Ya kita berusaha lah. Meskipun belum bisa 100%, setidaknya kita sudah berniat. Saya belajar supaya saya bisa mengamalkannya. Saya belajar sholat supaya bisa sholat dengan baik. Saya bisa apa misalnya? Saya belajar Al-Quran supaya saya bisa membaca Al-Quran. Nah gitu. Bukan saya belajar Al-Quran supaya saya nanti dibilang sebagai seorang qori Al-Quran, seorang yang hafid Al-Quran. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya supaya saya bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu ya kitabnya seorang muslim, ya harus bisa baca. Masa orang Islam gak bisa baca Quran? Nah itu. Istamirri. Yahmiluna. Yujawizu. Kiyahum. Ya. Wa sayakunu aqwamun. Dan akan datang nanti sebuah kaum yahmilunal ilma. Mereka mengusung ilmu, membawa ilmu. Tapi apa? La yujawizu taraqiyahum. Tapi mereka tidak sampai pada tenggorokannya. Ilmunya itu cuma di mana berarti? Di mulut doang. Kalau suruh ngomong pinter, gitu loh. Suruh nasihati pinter, baca Al-Quran pinter, hafal hadis pinter, nasihatin orang sampai nangis-nangis pinter, ceramah bikin orang takjub ahlinya. Tapi ilmunya ternyata hanya di mulut, nggak nyampe kerongkongan. Kerongkongan aja nggak nyampe, apalagi sampai ke hati, sampai ke tangan, sampai ke kaki. Enggak. Mandek di mulut. Istamirri. Yukhalifu wa tukhalifu. Naam. Yukhalifu ilmuhum amalahum. Ilmunya tidak sesuai dengan amalannya. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum. Hatinya tidak sesuai dengan yang nampak perbuatannya. Sarirah itu kan sesuatu yang rahasia gitu loh, yang tersembunyi gitu loh. Alaniyah sesuatu yang nampak. Jadi hatinya itu ya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Yang dikerjakannya tidak sesuai dengan hatinya. Banyak gak orang yang seperti ini? Banyak. Pernah lihat? Katanya banyak. Pernah lihat? Enggak tahu. Kalau ada ininya berarti ada yang begitu. Oh, kalau ada begininya berarti ada yang begitu. Iya. Istamirri. Yubahi. Nah ini, mereka itu duduk-duduk di satu halaqah. Apa yang mereka lakukan? Yubahi ba'duhum ba'dan. Mereka membanggakan sebagian mereka dan dengan yang lainnya. Artinya apa? Saling berbangga-banggaan di halaqahnya, di majelisnya, di pengajiannya, membanggakan dirinya gitu loh.
Saya ini, nah gitu loh. Mereka salah. Yang benar adalah apa yang gitu. Nyalah-nyalahin orang, membenar-benarkan dirinya sendiri. Ada nggak yang sebegini ini? Seperti ini? Banyak kan? Nah iya. Di majelisnya nyalah-nyalahin orang, sementara apa? Membangga-banggakan pendapatnya sendiri. Sudah kayaknya seakan-akan udah paling bener. Yang lain tuh salah terus. Dia benar terus gitu loh. Banyak seperti ini. Bahkan berseliweran di Facebook, berseliweran di YouTube, berseliweran di Instagram, berseliweran di WA. Gini, ya. Tahu? Kenapa? Kan? Kalau kasusnya tidak begitu mengikuti ya, ya sekedar apa ya, berita yang lewat-lewat gitu. Oh, yes, itu kan tahun politik ya, waktu itu kan tahun politik, jadi ada statement yang menyinggung penguasa, ya langsung dianggap sebagai pemberontak gitu kan. Nah, dan bisa jadi kan statement-statement itu kan sebagai kritikan, masukan atau apa. Tapi karena hawanya hawa politik, jadi ya nggak tahu gitu loh. Ada apa di belakang itu kan susah, masalah seperti itu tuh untuk mengikutinya. Ya intinya seperti itu. Dan saya sendiri tidak suka ya untuk masuk ke dalam hal-hal yang berbau politik, dan nggak paham juga. Baik, itu istamiri layak dobu. Nah ini terjadi juga. Hatta innar rajula, sampai seseorang la yagdabu ala jalisi, dia marah kepada teman duduknya, marah kepada jamaah majelisnya, marah kepada murid-muridnya. Kenapa? Ayyajlisa ila ghairihi, ternyata jamaahnya itu duduk kepada orang lain, bermajelis dengan orang lain. Teman duduknya ternyata apa? Belajar dengan orang lain. Cemburu ternyata. Merasa jamaahnya kok sudah tidak belajar dengan saya, ikut pengajian saya, malah pindah pengajian ke ustadz yang lain. Marah. Wa yada'uhu, dan meninggalkannya. Harusnya kalau orang ikhlas ketika ada jamaah belajar kepada ustadz yang lain, harusnya bagaimana? Ya kan mendukung, senang. Biarkan mereka belajar ke ustadz yang lain juga, tidak belajar dengan saya tok. Barangkali dengan ustadz fulan dia akan mendapatkan sisi yang mungkin saya yang tidak punya. Saling melengkapi kan begitu. Bukan malah marah. Wah, jamaah saya meninggalkan saya, pindah pengajian semua. Enggak dong. Enggak. Istamir. La tas'adu a'maluhum ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Mereka itu adalah orang-orang yang amalan mereka itu la tas'adu, tidaklah naik di majelis mereka itu kepada Allah. Amalan mereka cukup nyampe di majelis mereka tok, tidak sampai kepada Allah. Karena apa isinya? Isinya berbangga-banggaan, membanggakan diri, kepintarannya, membanggakan keilmuannya, sombong.
merendahkan orang lain, marah ketika jamaahnya berpindah, belajar kepada orang lain. Nah, seperti itu. Majelis apaan begini nih? Majelis itu yang dicari ilmunya, bukan kesombongannya gitu loh. Nah, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini perkataannya sahabat loh. Enggak main-main loh. Sahabat. Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Wah, ini sebaik-baik masa itu adalah masaku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, itu. Sahabat adalah murid yang berguru langsung kepada Rasulullah loh. Sampai bilang seperti ini. Lah kita udah jauhnya enggak kehitung, tapi kok sombong-sombongan. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Oke, istamir Rihman sataqra lana. Nah, Mas Muki. Alifah miftahul jannah. Tafadhali ya Alifah. Ya, dari Sufyan rahimahullah annahu qol, mazdada 'abdun ilman, tidaklah seorang hamba itu bertambah secara keilmuannya, fasdada fi dunya raghbatan, kemudian bersamaan dengan itu ternyata bertambah pula keinginannya terhadap dunia, kecintaannya terhadap dunia, lalu apa yang akan terjadi? Illazdada minallahi bu'dan, kecuali bertambah pula jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang ilmunya semakin bertambah, tapi semakin bertambah pula kecintaan terhadap dunia, ini menunjukkan bahwa apa? Dia akan semakin jauh dari Allah. Harusnya orang itu kalau semakin bertambah ilmunya, harusnya apa? Semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin mengerti gitu loh, semakin bijaksana, semakin ikhlas. Karena berkahnya ilmu itu loh, menjadikan orang ikhlas tuh. Harusnya begitu, idealnya begitu. Tapi kok orang ini semakin tambah ilmunya kok semakin cinta terhadap dunia, cinta terhadap popularitas, cinta terhadap jabatan, kedudukan, kehormatan, kesombongan. Oh, ini berarti tandanya. Kalau orang kayak begini ini, dia akan semakin jauh dari Allah. Itu. Ya kayak padi itu loh. Dia kalau semakin berisi, apa yang dia lakukan? Kan merunduk. Tapi kalau padi kosong isinya, gabuk, tegak, yaitu kayak manusia. Sepertinya kok berilmu, tapi kok menengadahkan dadanya ke depan. Wah, ini membusungkan dadanya ke depan. Dia kayak tong kosong berbunyi nyaring. Coba kalau ada isinya tong itu, bunyinya apa? Bek, 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 gitu kan. Tapi kalau kosong, toeng, toeng, gitu kan. Nyaring, tapi kosong. Nah, gitu. Nah, istamirri. Minar riya'i. Walidzalika, oleh karena itu, ihtammal ulama, para ulama memperhatikan bil hadis, untuk membicarakan anil ikhlas, tentang ikhlas.
Tuh, ikhlas dibicarakan, sangat penting loh ini ulama ini. Bicarakan ikhlas terus. Wat ta'kidi alaihi, dan menekankannya. Menekankan apa? Ikhlas. Ikhlas lagi. Wat tahdzir minar riya, dan memperingatkan dari bahaya riya. Was sum'ah, dan ingin apa? Didengar. Wa khasatan fi talabil ilmi, terutama tentang masalah mencari ilmu. Apapun amalannya, tapi lebih khusus lagi tentang masalah mencari ilmu ini. Nah, itu belajar. Nah, itu. Pertemuan kita insya Allah tinggal sekali lagi ya, minggu depan. Materinya ya masih banyak ternyata. Baik, berikutnya tafadhali man sataqra. Man, Mas Muki. Hah? Ra krungu, Mbak. Absen 2. Aida Huraya, ya. Tafadhali. Min aina anti ya Aida? Semarang. Insyaallah. Tafadhali. Sifati talibil ilmi. Sa'yihi. Yarolillah. Yarolillahi. La. It. Iya. Iya benar. Naam. Sebuah perkataan yang begitu indah, yang layak ditulis dengan tinta emas oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah. Luar biasa. Yang hendaknya ini menjadi pengingat bagi kita untuk selama-lamanya. Makanya tolong dikasih tanda dengan warna yang paling berbeda. Boleh dengan stabilo, boleh dengan apalah itu namanya. Yaqulu al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri rahimahullah fi hadithihi, dalam perkataannya tentang sifatnya seorang penuntut ilmu dan adabnya. Apa toh? Seorang santri dan adabnya itu harusnya bagaimana? Ayya'lama annallaha azza wa jalla. Hendaknya seorang santri itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala faradu alaihi ibadatahu, telah mewajibkan atas dirinya untuk ibadah. Kesadaran bahwa Allah itu telah mewajibkan kepada kita itu ibadah. Wal ibadatu la takunu illa bil ilmi, dan ibadah itu tidaklah akan bisa sempurna kecuali dengan ilmu. Nah, dari sini fakana hadza muraduhu fis sa'yi fi talabil ilmi, maka inilah yang dimaksudkan seseorang untuk berusaha dalam mencari ilmu. Nah ini, seseorang itu kenapa kok harus mencari ilmu?
Kenapa kok seseorang itu kok diwajibkan mencari ilmu? Diwajibkan untuk berjuang, berusaha, penuh pengorbanan untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena ibadah itu merupakan sebuah kewajiban. Nah itu, tuntutan ibadah. Itu loh. Mu'taqidan lil ikhlasi fi sa'yihi. Dengan penuh keyakinan ikhlas dalam usahanya. Dengan penuh keyakinan ikhlas dalam usahanya. Jadi kalau orang menyadari bahwasanya saya itu belajar dalam rangka apa? Sebuah tuntutan ibadah gitu loh. Itu nggak ada orang kok ketika mendapatkan satu pencapaian yang tinggi kemudian dia akan sombong. Nggak mungkin. Karena dia sadar ilmu saya itu sudah mencapai sekian. Berarti ilmu saya ini tujuannya untuk ibadah. Itu, sadar. Bukan untuk sombong-sombongan. Saya belajar sholat untuk pamer. Ya, masa belajar ilmu sholat untuk pamer. Saya belajar ilmu sholat ya untuk supaya saya sholatnya benar. Kan gitu. Kan ini ibadah. Nah ini yang harus disadari oleh semua orang. Sehingga tidak ada di sana kesombongan. Tidak ada di sana kok sok-sokan. Menyalah-nyalahkan orang. Dengan sembarangan begitu. Nggak ada begitu. Mu'taqidan lil ikhlasi fi sa'yihi. Dengan penuh keyakinan ikhlas dalam usahanya. La yara li nafsihil fadla fi sa'yi. Dia tidak melihat pada dirinya sebuah keutamaan dalam usahanya. Bukan saya gitu loh. Saya bisa pintar itu bukan karena sayanya cerdas. Bukan sayanya yang pintar. Bukan sayanya yang wah. Gitu loh. Tapi apa? Bal yara lillahi azza wa jalla al-fadla alaihi. Akan tapi dia melihat bahwasanya keutamaan itu dari Allah. Allah yang memiliki. Saya pintar karena Allah. Saya cerdas karena Allah yang memberi. Lah kalau orang menganggap bahwasanya apa-apa kok saya yang saya yang paling pintar, saya yang paling cerdas, saya yang paling berilmu. Lah ini nggak ada bedanya seperti siapa? Fir'aun yang sombongnya nggak ketulungan. Fir'aun yang begitu terkenal dengan apa? Kekuasaannya. Yang begitu terkenal dengan kehebatannya. Karena kesombongan runtuh juga kekuasaannya. Apa yang dikatakan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Sombong nih, sombong. Mentang-mentang dia punya kekuasaan yang luar biasa, terus kok sampai mengatakan seperti itu? Begitu juga Qarun. Sombong juga. Apa? Tenggelamkan oleh Allah beserta harta-hartanya. Apa yang dikatakan Fir'aun? Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Itu. Saya ini bisa kaya raya begini disebabkan karena ilmu saya sendiri. Nah, itu Qarun itu. Nah, kalau ada orang kok ngaku-ngaku dirinya yang paling pintar, paling hebat, berarti nggak ada bedanya itu sama teman-temannya itu. Qaum 'Ad. Fa'amma 'Adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Kan gitu kan? Oh iya tuh. Qaum 'Ad, apa mereka istakbaru fil ardi? Mereka apa?
sombong di muka bumi ini. Terus ayatnya gimana? Awalam yarau annallaha, iya, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Kan gitu kan? Fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linuziqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di Al-Qur'an lah. Itu kaum 'Ad. Itu. Nah, mungkin seperti itu. La yara li nafsihil fadla. Hendaknya dia tidak melihat pada dirinya sebuah keutamaan dalam usahanya, tapi apa? Melihat bahwasanya ini semuanya karena Allah. It waffaqahu li talabil ilmi ma ya'buduhu. Yang mana Allah telah memberikannya taufik untuk apa? Mencari ilmu ma ya'buduhu bihi. Apa-apa yang bisa dia beribadah dengan ilmu tersebut. Jadi Allah yang memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa belajar sehingga bisa apa? Beribadah. Nah, gitu loh. Yang mana? Idz waffaqahu, yang mana Allah telah memberikan taufik. Ya, senang enggak dikasih taufik? Suka. Li talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Lah taufik ini kan tidak Allah berikan kepada setiap orang gitu. Hidayatut taufik gitu loh. Untuk mencari ilmu. Orang bisa sadar untuk mencari ilmu itu kan susah. Lah kalian ini Masya Allah sudah diberi taufik oleh Allah untuk mau belajar di sini. Loh, ini kan taufik dari Allah loh. Coba kalian nggak diberikan hidayah ini, mungkin ogah-ogahan. Ada yang ogah-ogahan di sini di kelas ini? Ada? Nggak ada. Insya Allah berarti Allah sudah tunjukkan semuanya. Berikan hidayah taufik supaya untuk mencari ilmu, kemudian dengan ilmu itu bisa beribadah. Min adai faraidhihi wajtinabi maharimihi, untuk melaksanakan fardu-fardunya dan menjauhi larangannya. Nah, itu. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis, ya tulis di komen di bawah ini.